Gak pernah. Makan soto. Makan foto loh. Oh, kita nyoba gitu makanan apa? Kita nebak. Yo, what's up guys? Selamat datang di Citri Youth The Bukit. Jadi hari ini kita akan melanjutkan challenge yang sudah kita lakukan dalam beberapa minggu ini. Dan kali ini kita punya bintang tamu, bintang tamu yang dari berbagai mancanegara. Ada yang dari Korea, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, Jepang, oh macam-macam. Jadi penasaran? Saya langsung panggil saja. Ini dia bintang tamu kita. Like Kage Musin no Jutsu. Oke. Jadi ini dia bintang tamu kita. Kita mau kenalan dulu ya. Pertama dari sebelah kiri saya ada siapa? Veronica Ana. Panggilannya V. Debbie. Panggilannya Debbie. kamu tahu beda kan? Ayu Cahyanti, panggilannya Aca. Hai, saya Marta, bisa dipanggil Marta juga. Oke. So, kalian sudah siap untuk challenge hari ini? Siap. Jadi challenge-nya gampang, punya masing-masing. Habis itu nanti kita lihat siapa yang terbanyak. Ada tisu? Mari. Oke, sudah? Kenapa jadi cobaan aku? Tisu ada? Ayolah. Masa aku jadi bahan cobaan? Aku jadi bahan cobaan. Aus. Kalian gak kasih kita jas hujan. Ini apa? Kenapa? That's easy. Apa tuh? Sereal. Cereal corn flakes. Corn flakes. Kita tuh terlalu Cereal pintar untuk corn ngomong flakes. itu. Berarti nggak boleh dikunyah. Apa ya? Iya, jadi kamu kan Gini, terat. Hah. Kayaknya gak bisa deh. Gak boleh, ininya boleh tekuk. My hand to jadi ini ya. Angle ini boleh. Dia kan lurus. Berarti gak tahu aja. Yang ini nggak boleh tekuk kan? Tapi ini boleh. Aku sendiri atau berdua? Permisi, ini nggak sama rata. Sabar ini. Jangan dihabisin semua ya, perlawan ini. Berlawan. Ambil. Ya. Jadi Yes, ayo loh. Tanda. kecil lagi. Iya, tahan, jangan ditelannya. Harus habis ini semua kan? Mulutku kecil lagi. Langsung langsung aja. Langsung taruh aja. Langsung taruh aja. Wah. Langsung. Wah. Langsung buang aja. Langsung. Masih ada, harus dihabisin yang dicangkir ya. Sampai habis dicangkirnya. Ayo bisa. Sama. Nih, udah bisa. Ih, sama air liurnya. Kayaknya Enak banget. Mau dong. Oke, mari kita cek. dia banyak anu. Ini bersih kan? Ya udah. Ini kan nggak dari mulutku. Oke. Ini bersih juga di bawah lo. Iya, dari ini pun. Yang itu loh, yang ini. Ini banyak. Pemenangnya adalah Debbie. 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 1 poin untuk tim apa nih? 1, 2. Diva. Tim Diva. Ya tim Diva. Tim ubur-ubur. D sama lengket lihat nih. Hah? Tolong dibersihin dong, ini curang. Siapa? Jangan ganti. Lagi. Next. Masuk, guys. Orang Saya ganti. nanti orang. Ganti orang. Aku ini banyak kali, kedikitan. Udah sama ini nanti jatuh ya. Udah. Oke. Pero. Terima. Maafin ya temennya ya. Ya. Kita dulu. Marta. Eh. 3, 2, 1. Mana tak? Ayo Pero. Jangan kesel sampai.
1 poin untuk Ubur-ubur. tim ubur-ubur. Dance langsung. Yo ubur. Mau dong, Sep, Bersih gak sih? itu Sep. Kali aja lah. Sep mau dong Sep. Tidak keselaan diri. Dong. Kok Renyah guys. komplek namanya komplek. Enak. Kriuk-kriuk Puji itu. Tuhan, makan-makan sih enak. Skor kita sekarang adalah 1-1 seimbang. Yeay. tantangan kedua. Kita dari tim ubur-ubur silakan ambil satu. Aku ambil yang. Kan? Right. Minuman. Wow. Oh my god. Kita akan basah-basahan. Sprite untung warnanya putih. Siapa yang akan maju pertama? Marta. Tadi kan ini duluan jadi sekarang kita berdua. Vero dan Marta. Sip. Ya. Kosongin gelasnya. Kosong. Kosongin gelas. Mau. Ingat ya, peraturannya masih sama. Kok basah-basah gitu? Nggak mau mandi aku. Jam segini mandi. Harus lurus. Ah, nggak mungkin lah kak, masa kena muka Iya, gini? terserah. Itu nama challenge-nya. Ada tisu gitu, tisu biar Mereka lebih parah lagi jilat kos kaki, hayo. Ayo kan itu bersih. Kotor itu. Tak minum dong ya, haus kali aku ya. Bukan mereka, Kak Duri. Kayak pria. Eh, Pantesan kok kayak kenal mukanya. Diisi di sini. Sudah. Kok aku deg-degan ya? Banget, Kak, banget. Nah, boleh tuh gini dikit. Kan nanti di sini Bang, diisi Bang. Oh iya ya. Yang ada kesalahan. Ini pas udah berdua lagi. Aku taruh di Stretching dulu. Kakinya kotor kali. Oh my. Boleh pakai kaki. Awas Mar keluar areh no. Aku Cuk. Mohon pemirsa di rumah jangan tiru adegan ini karena dia sangat berbahaya. Ya, betul. Membahayakan nyawa. Cuman sedikit Hanya orang-orang awas kena hidung. Hidung juga. Iya, Bang. Flu. Tunggu dulu berdoa dulu. Nggak seimbang, lebih dikit. Amin. kalau bisa ujungnya pegang kalian. Kalau jatuh semua muka aku udah. Gemeter tuh berapa? Oke, langsung ya. Bentar dulu. Iya. Boleh dipegang. Kakinya. Lurus tangan. Stretching guys. Sama ya. Tarung. 1. 1. Jijik. Ada yang ngejar nih. Guys, aku habis. Masih ada. Aku udah habis. Udah. Gunung meletus. Kita cek sama-sama. Pemenangnya adalah Seimbang Bang, seimbang. Marta. Enggak seimbang. Bersama liur-liur. Banyak kali ih. Gila. Jorok guys. Jangan di sini. Bang, kasih saya baju. Guys, lihat guys, bisa diperas, bisa dong. Lihat Kami datang dari Australia. Yuk, nanti kok kan ada banyakin Afrika? liurnya ya, banyakin. Tak gelas. Kamu tahu masuk mata tadi? Tadi masuk mata enggak? ronde 3 dengan barang yang kalian nggak basah, cuma harus ada kayak gitu. Udah kalian ini tipu-tipu kita. Kasihan lo ini. Lihat nih aku udah kayak anak kecil gini. 3, Ayo Bi. 1. Dikit-dikit dulu ya. Baru udah pas di itu baru kamu masuk. Wah, itu Cepet. Banyakin liurmu, banyakin liurmu. Banyakin liurmu cepet. itu kan yang diuria nih. Masalahnya kita nggak bisa bedain. Turunin. Udah habis. Lagi dikit Bi. Kita yang menang. Iya.
Kayaknya Debbie pembawa Ih, dirty. Omega kamera tolong. kakiku lengket-lengket. Ini murni Sprite yang ada air liurnya. Udah ya, 2 sama. Biar banyak. Challenge minum, jangan minum. Kalian tahu nggak sih? Lihat kaki kami. Lihat tahu, alah. Lagi sekali lagi. Kalian mau tahu nggak muka aku gatel loh? Ih, kena Sprite nih. Aku kena ini doang. Aku sini doang. Aku sampai ini. Itu hilang. Sampai ke mata. Kayak bisa digoreng. Mbak, Kak, ada tisu gitu, Kak. Bener-bener ya, aku butuh banget. Aku. Coba lihat kakimu. Bisa Merah. digoreng nih. Kan Ini di aku mata sekarang, aku udah sekarang. Vero sekarang. Vero sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Nonton jijik. Kak, aku dulu, Kak. Aku. Sobek aja. Gak ada ujungnya guys. Ntar zoomin ini ya. Jorok banget sih kita nih, aduh. Aku nggak pernah sejorok ini sebanyak hidupku. Memang dah. TikTok dulu ya. TikTok 1, 2, 3. Astaga naga. Air mineral. Lagi air. Ntar pasti sisanya gini. Seharusnya Kita tadi pasti air mineral Fanta. duluan. Ntar pasti Fanta yang merah itu. Sisanya itu doang. Guys, jangan Fanta guys. Fanta minum biasa. Next Debbie lagi. Ada kekerasan loh di ujung sini Sprite-nya. Iya, ngejar, Mari. emang gitu. Kok ngejar dia? Dorby. Mulai gak nyaman ini. Minta no. Marta dari Diva. Kaki kok ngelawan aku. Mulutku gede gini. Pernah dong. Ini kayak gini juga. Ini. Bentar lu. Aha. Bentar lu. Perasaan belum 3 deh. Belum 3. Gak apa-apa, ini kan juga gak masalah waktu. Banyak air di rumah yuk. Look at that, man. Sampai penuh setengah mangkok. Oh, Debbie, big one. Ketelan sih. Kali deh. Ketelan sih. Ini baru rapi kali. Kayak air masuk ke hidungku. Masih ada loh dia, sabar ya kawan-kawanku yang terkasih dan tersayang nih mati. Lurus Bi, lurus. Jangan digangguin lah kalian pun. Ngejar nanti kamu Bi. Ya Bi lagi dikit Bi. Yuk kenapa sih pas di bagian kamu kalah terus? Sama dah. Di bagian aku kalah terus. Iya sih. Debbie. Pemenangnya adalah Sama bang, sama lo bang. Debbie nih. Enggak ini. Keluar liur tuh. Kamu. Nanti juga sama tak? Di aku masih aku yang kalah. Emang gitu aja aturannya. Kadang Bi, Masih hidup sih. sama aja stop. Liburan ke Bali lah. Raja Singa. Raja Singa. Bukan liburan kita yang dimakan. Yes. Aduh kangen banget Dreamland. Bang yuk aku Dreamland ya bang. Ke Dreamland yuk. Lihat sunset. Lihat sunset. Selamat Pak. But yuk. Tunggu dulu bang. Ayo deh, menangis sekali Pe. Tahan Pe. Pelan-pelan Pe. Stretching Ada dulu. waktu soalnya ya. Gak ada waktu kan ini? 3. Mar, liurnya banyakin Mar ya. Oh mantap. Oh. Kayak air pancur anjir. Air mancur Marta. Hidupku cok, perih cok. Perih kan? Perih kan? Perih kan? Ada perih kali ya. Perih banget loh masih hidup sumpah. Fokus. Kok aku yang ketawa?
Kan mantap rasanya. Liurnya banyakin, keluarkan. Oh, masih segitu. Kalian tahu nggak sih pernikahan apa deh? Ini kalau tim ubur-ubur menang gratis soalnya sering. Menang tak. Biar seri. Woi. Tante. Ada aku kirim kamu aja ntar. Dari jauh itu sepertinya satu gelas tuh pindah ke Kayak tadi ya. Straight on. Jangan lupa goyang ya. satu. Harusnya udah goyang. Kalau di foto bagus nih. Kok lampunya? Mantap. Itu busa-busanya. Ketelan. Mentang-mentang kamu suka, kamu telan banget. Udah lah Marta. Masih juga dilanjutin loh. Udah minum aja udah. Menang kan lah, biar kita kok yang ubur-ubur. Ngeluarin darah gitu. Dia kayak habis dibunuh gitu loh. Masih ada guys, masih ada. Ini juga masih ada kok guys. Dia Debbie masih banyak segini. Dia masih banyak loh. Iya, ada masih banyak. Dia kasih dia dulu minum. Gak tahan. Ini boleh minum lagi kan? Enggak. Oh, kalau kamu enggak apa-apa. Kamu kasih diri. Jangan tawa lah. Ubur-ubur kita di sini. Teng teng nih, teng teng teng. Diam. Teng. Enggak ada ya? Diam nih. Oh ya, sambil goyang. Tutup hidung. Kamu dulu. Nanti Diam. Jangan ribut. Silakan pelan-pelan. Ngejer. Tangannya sedikit membengkok. taruh dulu. Hampir penuh guys. Kamu udah habis? Belum? Tenang. Tunggu dia dulu. Janganlah, bareng. Tuhan Yesus, jadi banyak lagi dong. Tuhan Yesus, berdoa dulu biar banyak lagi. Sudah 20%, lu udah 80%. Bengkok itu, bengkok. Bengkok itu tangannya. Awas split. Wah. Ayo. Ketelan. Udah habis. Iya, enak loh. Udah cepet lah. Masih sisa kan? Ntar boleh minta kan? Itu masih sisa. Ntar minta kan boleh? Ih. Makeupmu luntur, Bi. Ayo cepet nih. Yuk kamu. Dia menang. Jangan ngejer, Bi. Ada minum. Sampai ke tetes-tetesnya. Masih sisa. Belum aku. Oh, pantesan. Nunggu. Emang pintar anaknya ini nunggu. Ya, tak kira banyak. Ya ampun bilang dong kalau lagi segitu. Ya udah masih sisa tadi. Nah, pemenangnya Aku adalah- telan. Saya bingung nih. Ubur-ubur. Tim ubur. Iya, ubur-ubur. Mari kita goyang. Yes. Goyang. Kita lagunya. 2, 3. Enak banget. Enggak jelas. Oh iya. Harusnya dia di sini tadi. Mahkotanya mana? Enggak ada ya? Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Jeng jeng jeng. Siram ini, Bang. Terima kasih sudah join dengan acara kami, challenge kami. Terima kasih sudah menyaksikan games kami pada hari ini.
Terima kasih untuk para editor yang sudah menyediakan bahan-bahan dan semuanya. Terima kasih juga sudah menyiksa kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dari Bang Herman. Tetap ikutin kita ya. Oke, dan terakhir habis ini kita bakal ketemu lagi di Zoom. Dan buat kalian yang belum download aplikasi Zoom, silakan download sekarang juga. Dan meeting ID-nya ada di deskripsi di bawah nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, Dan komen. channel kita. Dan Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Love you. Sekarang ya. Oke, selamat malam teman-teman anak muda. Wah, sungguh luar biasa challenge-nya di malam hari ini. Sangat seru dan ya so very crazy. Dan puji Tuhan, terima kasih buat kerja teman-teman tim yang sudah bekerja sama untuk membuat kreatif di YouTube kita. Oke, tidak terasa teman-teman, sudah hampir 10 minggu. Hampir 10 minggu kita melakukan ibadah online. Dan banyak pengalaman secara pribadi, bahkan saudara juga mungkin dengan situasi COVID-19 ini yang mewabah di seluruh dunia, yang membuat kita harus jauh dan tidak ada ibadah. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang pertama kali terjadi di dalam diri saya dan saudara. Nah, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Teman-teman, ini adalah tidak kalah penting dari semua kegiatan, bahkan event-event yang kita lakukan. Bahkan di Natal, sejak dari kelahiran Tuhan Yesus, Dia mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Hari ini saya mau beri tema buat kita sharing sedikit tentang yaitu He was taken up. He was taken up. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai yang ke-9, Kisah Para Rasul ayat 8 sampai ke-9 ini bukanlah hal yang langka, tapi udah sering kita dengarkan setiap hari pencurahan Roh Kudus, bahkan sejak Dia naik ke surga. Saya bacakan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke bumi. Dampaknya apa? Kamu akan menjadi saksiku di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada kehidupan yang luar biasa memberkati saya dan saudara, memberkati banyak orang di sekitar kita, bahkan seluruh bumi, seluruh dunia. Di sini kesempatan kita untuk menjadi berkat atau menjadi saksi Kristus. Tidak kalah penting ayat yang sangat luar biasa, ayat 9 berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kisah ini sesudah Ia terangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Para murid sudah terbiasa hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Sudah terbiasa. Tapi disaksikan mereka di Yerusalem, disaksikan para penonton, bahkan disaksikan para muridnya untuk melihat Yesus terangkat. He was taken up. Dia terangkat ke surga. Yang sudah tidak asing lagi, tapi ada satu pribadi yang turun. Yesus naik ke surga, ada satu pribadi yang turun, yaitu Roh Kudus.
Hari-hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Biasanya di kalangan karismatik atau Pentakosta, ini hari yang paling istimewa, hari yang paling besar. Kita rayakan dan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus ada setiap saat di dalam diri saya dan saudara. Yesus mengirim Roh Kudus kepada kita semua. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke atas kita. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus turun ke atas kita? Kenapa Roh Kudus turun ke atas kita? Paling ada tiga saya temukan. Kenapa Tuhan Roh Kudus turun ke atas kita? Yaitu yang pertama adalah karya Roh Kudus. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus dalam diri kita? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 yang 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan yang pertama, penghibur. Roh Kudus menghibur. Dalam situasi-situasi yang sangat-sangat mewabah ini, sangat mengkhawatirkan ini, sangat mengancam nyawa. Bahkan ada beberapa teman-teman kita, ada saudara kita bahkan yang terdampak COVID ini, keluarganya kehilangan salah satu anggota keluarga tersebut. Yakinlah, Roh Kudus mengirimkannya. Ketika kita percaya, Roh Kudus mengirimkan penghibur. Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur saudara. Saya sering melihat anak-anak muda sedih, bahkan ketika ada dia persoalan atau putus dengan pacarnya, dia sangat sedih. Kenapa? Ya, salah satu penyebabnya memang ketika pacaran, ketika berhubungan satu dengan yang lain, lawan jenis, ada konsekuensi yang dihadapinya. Bagi saya mengasumsi adalah, bukan mengasumsi tapi menilai. Ketika kita berani membangun satu hubungan dengan orang lain, siap diputuskan dan siap memutuskan. Siap diputuskan dan siap memutuskan. Nah, di situ pasti kita merasa sedih dan kehilangan. Itu konsekuensi yang kita hadapi ketika kita sudah berani membangun suatu hubungan dengan orang lain. Terutama dalam keluarga. Saya sudah berkeluarga. Saya siap menanggung itu semua. Tapi saya percaya Roh Kudus yang memberi penghiburan. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang memberi kesanggupan bagi saya. Ketika saya percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus, Dia yang akan menghibur. Lihat yang berikutnya, saya sangat tertarik kalimat mengajarkan. Dia mengajarkan. Yang pertama tadi, dia menghibur, dari karya Roh Kudus adalah dia menghibur, mengajarkan segala sesuatu. Ayat yang kalimat ini, segala sesuatu. Saya sangat-sangat terbiasa ujian, baik di dalam sekolah, baik dalam kehidupan. Dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi saya percaya Tuhan melakukan dan mengajarkan segala sesuatu. Jujur, ini tidak perlu dilakukan selama saya sekolah. Saya suka mencontek dan ini tidak bagus. Jadi saya suka mencontek dari teman-teman. Suatu ketika ada pelajaran akuntansi. Saya jurusan akuntansi. Saya bingung mengerjakannya. Waktu itu saya pikir saya salah masuk jurusan. Saya mau ambil sosiologi, sosial lah. Tapi saya harus masuk ke akuntansi. Dan saya tidak tahu mengerjakannya bagaimana. Dan puji Tuhan, saya waktu itu sudah percaya kepada Tuhan, saya harus lalui ini, saya harus bisa dapat belajar. Tapi Tuhan menyanggupkan dapat mengajarkan saya untuk saya kerjakan itu. Dan dapat nilai pas-pasan, nilai B. Dan luar biasa, itu sangat bagi saya hal ajaib bagi saya waktu itu. Karena saya tidak mengerti
akuntansi. Setiap ada pelajaran, saya suka duduk di belakang atau kabur. Ini tidak perlu ditiru teman-teman, tapi inilah Tuhan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yang ketiga adalah mengingatkan. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bayangkan saudara, dia sanggup mengingatkan kita. Dalam berkendaraan kita suka ugal-ugalan. Secara tidak sadar, pelan-pelan. Hati-hati. Itu adalah Roh Kudus. Mengingatkan kita. Oh, saya salah. Saya berpacaran sembarangan. Tuhan mengingatkannya. Saya suka sekali dengan. Bahkan Tuhan pakai istri saya untuk mengingatkan saya selalu. Makanya sering kita dengar istri itu adalah seperti Roh Kudus. Mengingatkannya. Itulah kalau sudah punya suatu pasangan. Nah saudara, salah satu karya Roh Kudus adalah menghibur, mengajarkan, dan mengingatkan segala sesuatu. Bangga enggak kita punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Tuhan sudah turun, itulah yang sedang terjadi dalam diri kita. Maka saya tekankan saudara, percaya kepada Tuhan, rela mau kau dibaptis, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus turun atasmu. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, yaitu adalah buah roh. Sekolah minggu mungkin kita pernah mendengar tentang buah roh. Apa itu buah roh? Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka yang muncul yaitu buah roh. Buah itu muncul dari dalam saudara, bukan dari luar. Buah muncul dari dalam. Dari mana kita tahu buah mangga itu manis? Ya dari pohonnya. Gak mungkin kita lengket-lengketin dari mangga itu, kita lengket-lengketin gak mungkin. Tapi dari pohonnya. Bagaimana kita tahu manis atau tidak? Dari pohonnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, ketika mengalami persoalan, kita ditekan, kita dimarahin, kita diomelin. Yang muncul adalah buah roh. Seperti pohon mangga. Dia nggak pernah mengeden, sampai mengeden begitu. Untuk menghasilkan buah yang manis. Tidak, dia anteng, dia adem, dia diam. Dan berbuah. Dan hasilnya manis. Maka kita perlu tenang. Karena buah itu muncul dari dalam. Digosipin, diomelin, dikata-katain. Tenang. Itulah buah yang dalam diri kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, buah roh lah yang muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita suka mengampuni, kita suka mendoakan dia. Inilah buah itu. Tapi enggak gampang dilakukan kita. Enggak gampang. Tapi saya percaya kalau hati kita terbuka, hal ini pasti terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka perlu kita terima Roh Kudus. Supaya buah itu muncul dari dalam. Gimana caranya? Belajar untuk tenang. Seperti pohon. Dia mau ditebangin orang sekalipun tetap muncul. Ya kalau sudah memang waktunya nanti mati, ya itu cara Tuhan nanti yang melakukannya. Artinya gak usah kita komplain, kita mau sosok menggerutu, gak usah. Itu bukanlah buah. Buah itu bukan dari luar, tapi sekali lagi dari dalam. Yang ketiga, kenapa Roh Kudus turun ke atas kita? Pekerjaan yang dilakukan adalah karunia Roh Kudus. Saya tidak mau mengajarkan karunia minggu ini, tapi dalam 1 Korintus 12 dikatakan, ayat ini sekian banyak karunia-karunia. Sekian banyak, ada karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia
menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh. Tapi dari sekian banyak itu, apa sih tujuan karunia Roh Kudus ini? Tujuannya itu adalah 1 Korintus yang ke-12 ayat yang pertama adalah untuk kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Jangan mentang-mentang kita bisa mengusir setan. Itu adalah karya Roh Kudus, bukan karyanya kita. Kita bisa berbahasa roh, itu karya Roh Kudus. Kita bisa menafsirkan bahasa roh, karya Roh Kudus. Tidak ada yang kita sombongkan. Semua itu Tuhan lakukan. Hanya kita sebagai alatnya. Nah, dari semua ini yang membuat kita jadi saksi Kristus. Kita sampai bisa menjadi saksi ke ujung bumi. Jadi bagian kita apa? Nah, di ayat Kisah Para Rasul tadi, ayat yang keempat. Mari kita baca Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat yang kelima, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini akan kita lihat karya-karya Roh Kudus kepada kita. Siap engkau menerima Roh Kudus? Di masa-masa saat ini ada banyak harus yang kita lakukan. Ada banyak yang harus kita minta kepada Tuhan untuk menuntun langkah kita. Mungkin engkau yang sedang kuliah, yang mau lanjut kuliah, pekerjaan. Kau tidak tahu apa yang harus kau perbuat. Yang satu yang menunjukmu adalah Roh Kudus. Mari kau berdoa, meminta dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Karena dialah yang menuntun engkau, yang tidak pernah salah. Kita pernah mungkin salah langkah. Tapi karena kalau kita melibatkan Tuhan, kau tidak pernah salah langkah. Terimalah Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit, naik ke surga, dan turun ke bumi ini dijanjikan oleh Bapa. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Saya berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada. Harapanmu, cita-citamu, pergaulanmu, hubunganmu kepada siapapun. Roh Kuduslah yang menuntunmu. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan Yesus karena sesuatu. Tapi tinggalkan sesuatu demi untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu dimanapun mendengarkan video ini, biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, lebih mereka belajar untuk Tuhan tuntun kemanapun mereka berada ya Tuhan. Kami butuh Engkau, curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Apapun Tuhan kegiatan kami dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menuntun yang bersama dengan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan excited terus dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati.